Tiap waktu duha dia sholat duha, wirid namanya. Tiap habis Jumat dia selalu keliling tuh bawa makanan, wirid namanya. Tiap sholat habis sholat isya dia selalu witir, wirid namanya. Jadi wirid itu umum. Ada pekerjaannya yang bentuknya sholat, ada yang bentuknya puasa, ada yang bentuknya ngaji, ada yang bentuknya sedekah, ada yang bentuknya baca Quran, itu namanya wirid. Ntar hasilnya warid. Hasilnya warid, upahnya namanya. Tiap hari dia pergi ke kantor, ke pabrik, wirid namanya. Tiap hari dia ke pabrik, wirid namanya. Terakhir bulan dapat gajian, warid namanya. Jangan pernah berharap dapat warid kalau nggak pernah wirid. Jangan pernah berharap dapat gaji kalau kagak pernah kerja. Jangan berharap dapat warid kalau misalnya kagak ada wirid. Dan warid itu beda-beda. Maka kalau ada orang yang menghinakan warid, menghinakan wirid, ngaji mulu, ngapain ngaji mulu, jadi kayak kagak. Lu kerja mulu kayak kagak, ngapain kerja? Ngaji mah yang dekat aja, apa yang jauh udah kaji, yang dekat juga banyak. Lu belajar, emang warung dekat banyak kayak jomat mulu. Udah apa yang ini mah belanja tuh warung sebelah aja belanja. Kalau orang ngaji jauh dikit diomongin, belanja aja cuma jauh dulu. Kata ngaji mah ngaji mulu kayak kagak. Orang ngaji lagi nyari duit. Kalau orang ngaji lagi nyari duit tuh kagak dikata kayak pantes. Kalau dia tuh kerja mulu kayak kagak, itu pantes dia begitu. Kerja mulu kayak kagak, pantes kan dia mah kerja nyari duit. Orang ngaji bawa kaya. Ngaji mulu kayak kagak. Lu udah jadi kiai mah, udah lantar. Ketuaan. Ngaji mah bukan pengen jadi kiai, ngaji mah dia benar. Ngaji mah dia supaya itu benar, artinya hidup itu adalah satu perjalanan menuju akhirat. Namanya perjalanan, kita butuh penunjuk arah, butuh apa namanya map ya. BPJS atau hah? Map. GPS, BPJS mah sakit ya. Namanya orang menempuh, kita belum pernah ke Solo, belum pernah. Yang samping kiri udah pernah, belum. Yang belakang belum, sopir belum. Maka butuh petunjuk arah yang bisa menyelamatkan kita sampai tujuan. Ini hidup adalah perjalanan menuju ke akhirat. Dan jujur kita belum pernah ada yang sampai ke akhirat. Ya, kita belum ada yang pernah. Ini belum pernah ada yang ke akhirat loh. Enggak, karena kita belum pernah ada yang ke akhirat, belum ada yang tahu nih kita nih. Maka kita butuh petunjuk arah. Namanya GPS. Sebab perjalanan ke Solo kita belum tahu, butuh petunjuk arah. Banyak perapatan, banyak pertigaan. Kalau kita salah biluk takutnya muter nyampe. Kesapur perjalanan menuju ke akhirat. Banyak perapatan, banyak godaan, banyak rintangan. Bukan kita nyampe mah nyampe. Cuma takut nggak selamat doang. Karena ketika sini saya bilang, ketika pesawat Garuda Airlines menuju King Abdul Aziz dari Bandara Soekarno-Hatta, itu naik ya, lepas landas. Ya, berlandas ya, take up ya. Di atas. Dan saya yakin si pilot itu nggak kelihatan. Bandara King Abdul Aziz itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dari atas nggak kelihatan. Yang kelihatan sama dia depan awan, kanan awan, kiri awan. Atas awan, bawah awan. Tapi begitu landing, begitu nebak, takutnya nggak akan landing.
Kira kan sama orang kampung ngaku aja. Takut nggak ngerti ini. Begitu dia nebak. Nggak ada saya ngomong ini kayak mana gitu. Kan saya bawa bahasa kita. Begitu dia nebak, paham baru. Pas. Nggak kelewatan, nggak kurang, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Ada apa ini? Udah di atas, nggak kelihatan. Kita begitu kita lepas anda dari masa balik, terus lepas landas kita dari masa balik menuju kematian, namanya itu tujuan. Apa ada yang udah yakin ntar mati bawa iman, mati masuk surga, mati lewat jebat sirat selamat, dihisaban enteng? Nggak ada yang yakin, udah nggak ada yang yakin. Semuanya hampa, semuanya waktu. Walaupun nggak kelihatan, tapi insya Allah begitu kita nebak mati, insya Allah sesuai dengan keinginan kita. Dan kalau belum pernah naik kapal gitu, terus ceritain kita. Jadi kayak orang belum pernah makan durian, kita bilang durian enak, mangap doang. Lu gimana? Ya begitu susah. Jadi kalau pesawat itu kalau cuaca jelek, Allah Akbar, lebih parah dari jalan-jalan kecil, pola, berasa. Itu pesawat gede. Jangan dikira di atas mulus-mulus aja. Diterpak dari angin sebelah barat, dia ikut ke barat, tapi dia nggak terbawa arus, dia balik lagi ke arah timur. Diterpak dari timur, dia ikutin tuh ke arah timur, tapi setelah nggak ada dia balik lagi ke barat. Diterpak dari bawah, dia naik ke atas, tapi setelah selesai dia turun lagi ke bawah. Koordinat dia pernah dia tinggalkan. Kalau kita ninggalin koordinat, ya Sukhoi, ya Sukhoi. Kenapa Sukhoi? Karena dia lepas dari koordinat. Suruh naik dia turun 1000 kaki ke bawah. Maka ya gitu Sukhoi. Orang Austria itu sampai sekarang masih benci sama Indonesia gara-gara Sukhoi. Kalau mereka bilang, kenapa sih orang Indonesia nggak bilang kalau di Indonesia itu ada salak segede gunung? Kenapa mereka bilang ada salak segede gunung? Saya hati-hati. Di Indonesia doang ada salak segede gunung, makanya nggak ada. Ini masalah ekonomi. Artinya ketika kita hidup menuju akhirat, apakah nggak ada godaan? Godaannya banyak. Gunung enak, kata siapa? Lu mau nggak sih jadi gua? Belum mikirin bangunan, belum mikirin santri, belum mikirin santri wadon, belum mikirin saudara, mikirin yang jamaah luar. Untung aja pala buatan Allah. Kalau dari Jepang masalah 3 kali ganti ini. Iya kalau pala buatan Jepang sehari 3 kali ganti. Terangkat dikit kita celupin di air. Angkat dikit kita celupin di air. Kan pelapon, udah puyeng mulu katanya bener-bener lu gak ada puyeng apa lagi. Siapa bilang perjalanan menuju akhirat mulus-mulus saja? Kalau mulus-mulus saja mah enak. Selamat semua. Ada terpaan ekonomi, kolek, ngaji, libur, sholat awang-awangan, duha males, baca Quran males. Oh nggak apa-apa, wajar. Tapi balik lagi ke titik koordinat. Balik lagi, jangan terbawa, ngaji lagi. Ada terpaan angin keluarga, jedut, kolek nantinya, uyang lagi, tidak pada klinis pegangin mulu. Tapi balik lagi ke titik koordinat kita. Terpaan dari keluarga, terpaan teman-teman, jedut, kolek, ya, balik lagi. Terpaan kawan-kawan, wajar hidup itu kena terpaan. Tapi yang tidak wajar adalah tidak kembali ke titik koordinat. Nah itu ngaji itu tujuannya supaya kita punya titik koordinat, supaya kita punya titik pasti kemana tujuan kita. Kalau nggak punya titik koordinat, ribet ini itu. Kenapa orang banyak yang ikut aliran sesat? Karena tidak kembali ke titik awal.
Itu namanya wahid. Udah pas kita mah wiridan kita mah enak ngaji dong udah. Bisa sambil merokok, bisa sambil ngopi, bisa ketemu orang banyak, bisa ketawa, dan kita lagi wirid. Baca Quran mah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita wahid, jangan pernah menghinakan wahid, wirid. Kalau orang menghinakan wirid, jadi ngaji itu wirid dan ngaji. Makanya jangan sampai kayak buaya, nongol, ngelem, nongol, ngelem, 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 nongol, ngelem, 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 nongol lagi. Udah mau penutupan, ngelem semuanya. Udah penutupan ngelem semuanya, ngelem, nggak ada nongol. Di pembukaan nongol lagi. Kayak buaya. Ngaji wirid jarak wirid. Kalau peribahasa mah, peribahasa Sunda mah dicaracak dengan batu laun-laun jadi lobok. Air setetes demi setetes dibanding batu lama-lama jadi lobok. Pertanyaannya adalah seberapa kuat sih tenaga air setetes? Seberapa kuat tenaga air setetes? Dan pertanyaan kedua, seberapa empuk batu? Seberapa lembek batu? Tenaga air yang segitu setetes nggak ada tenaganya dengan batu yang segitu kerasnya, kok bisa bolong? Oh, karena terus menerus. Makanya dakwahnya ahabul amal adwamuha walaupun amal yang paling dicintai sama Allah yang terus menerus walaupun sedikit. Nggak banyak dia baca Quran, paling satu halaman, satu ayat, tapi tiap hari. Ya banyak dia mah kalau misalnya sholat duha, ini 4 rakaat tapi tiap hari. Nah, itu yang dibutuhkan. Itu namanya wiridnya terus-terusan. Tapi sekali dituangin air seember, terus tanah merah, tanah dituangin air seember, tapi sebulan sekali nuanginnya, ya nggak bakalan lekuk. Hebat, keras tenaga satu ember. Dan empuk tanah itu, tapi kenapa tidak roboh? Ya karena nuanginnya sebulan sekali. Ya wirid. Jadi jangan berpikir wirid itu adalah kudu duduk silang ada pengeluaran silang tasbih. Wirid adalah pekerjaan baik yang terus menerus kita lakukan. Watan kafu biha al jawari anil wuku, tercegah tuh anggota kita daripada melaksanakan yang dibenci, melaksanakan yang dimakruhkan dengan adanya wirid. Kalau ngaji anggota badannya tercegah karena dia lagi baca Quran, anggota badannya jadi tercegah dari yang dibenci. Bi alla ya'tan bihi wala yudawi wajibu alaihi illa al-fuhul. Tidaklah ada orang yang menghinakan diri kecuali orang-orang yang bodoh. Bodoh dalam masalah agama. Terus ngaji. Saya nggak ngerti pakai ngaji. Emang artinya wajib? Enggak. Yang wajib itu ngajinya, bukan ngartinya. Gua malas sholat Jumat di situ. Emang apa? Waktu ini bahasa Arab, gua nggak ngerti. Emang wajib ngerti? Khutbah enggak. Yang wajib dengerinnya. Kalau mau ngerti ngaji, udah ngerti saya. Makanya saya ngaji. Emang gara-gara khutbah saya protes. Akhirnya saya ngaji. Ngaji kayak ngerti. Udah diem aja, nggak apa-apa, nggak ngerti. Nggak ada raka. Nggak dosa ngaji nggak ngerti nggak. Yang wajib ngajinya, bukan ngertinya. Ngaji makanya gedein badan. Makan aja makan aja. Kan tahu-tahu baju udah sesek. Nah, sesek apa ini gua? Tahu-tahu celana udah semata kaki. Ditanya kan orang, kapan gedenya badan lu? Penting makan. Penting makan, tapi badan gede sendiri dan nggak berasa itu badan gede. Ngaji aja ngaji. Ntar nggak tahu-tahu kita ngomong kata orang, bisa omongan lo kayak ustad ini. Biarin. Ada bau ustad ini, biarin bau ustad daripada ustad bau. Nggak apa-apa. Ngaji terus.
Lima fi, kenapa sih harus wirid? Gitu kan? Kenapa sih harus ada pekerjaan baik yang terus-menerus kita lakukan? Elaknya di satu, lima fihi minal ubudiyati lillahi ta'ala. Satu, karena dengan adanya wirid itu kita ibadah kepada Allah, menunjukkan bahwa kita itu sebagai hamba Allah Ta'ala, menunjukkan kita itu sebagai hamba yang butuh kepada Allah, maka jadi hamba Allah. Itu alasan yang pertama. Kenapa kita harus punya diri? Jadi harus ada yang dibiasain. Mau baca Qur'annya tiap hari, walaupun cuma satu ayat. Mau sedekahnya tiap hari, walaupun cuma 5.000. Mau puasanya walaupun sebulan sekali, tapi ada wirid gitu. Ada wirid. Mau ngajinya seminggu sekali, tentunya ada wirid. Sebab di dalam wirid itu satu, lima fihi minal ubudiyah, ada sifat kehambaan kepada Allah Ta'ala. Keduanya, wal huduru baina yadaihi, hadir di hadapan Allah Ta'ala. Kita ngerasa salah kalau lagi ngaji doang, ngerasa belum benar kalau lagi ngaji doang, ngerasa ibadah masih jauh kalau lagi ngaji doang, ngerasa ibadah masih kurang lagi ngaji doang, ngerasa masih banyak dosa lagi ngaji doang. Ntar kalau udah pulang ke rumah udah kayak ustaz, lagi gini nanya, bang, sholat gimana tuh bang? Fardu sholat udah ustaz banget. Ntar kalau di depan anak kita perasaan pasti kayak ustaz. Tadi depan orang, di depan keluarga udah kayak kiai banget, udah nggak ada salahnya. Makanya bagaimana caranya supaya kita bisa ngerasa? Makanya ini ada seorang kiai, kiainya pintar, pagi sarungnya banyak, muridnya di mana-mana, semua orang pada tunduk sama tuh kiai. Ya, tapi kalau pulang haji diludahin sama begini. Baru pulang malam dikit itu habis. Kata kiai yang lain, besok balik. Wali dari mana sih? Orang dunia dalam begitu. Yang bikin dia jadi wali bininya. Yang bikin dia jadi wali bininya. Di depan muridnya dia merasa orang alim. Di depan jamaahnya dia merasa orang hebat. Di depan orang kaya yang suka memberi dia merasa orang yang hebat. Tapi di depan bininya lemah, ngerasa nggak punya apa-apa, ngerasa bukan kiai, masa kiai diludahin. Ngerasa bukan kiai, ngerasa bukan orang alim, ngerasa bukan apa-apa di depan bininya. Itu bininya yang bikin dia jadi wali. Lu mau berdoanya biar jadi juga? Enggak ya. Jadi dia jadi wali juga yang bikin dia kali salah aja. Jadi orang inkisar itu namanya, inkisar. Inkisar itu ketika orang tunduk di depan orang dan ngerasa dia itu bukan apa-apa, ngerasa dia itu udah gak punya ilmu, ngerasa dia gak punya kekuatan, ngerasa dia gak punya kehebatan. Di saat itulah dia inkisar, dan di saat itu keubudiahannya naik ke Allah Ta'ala. Sayyidina Umar aja begini mah, alah, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Sama bini diam aja sama ini. Karena orang mau ngadu tentang bininya galak, dulu jadi orang mau ngadu sama Sayyidina Umar. Masalahnya bininya ngomel mulu. Bini waduh kan itu ngomong. Mau ngadu sama Sayyidina Umar. Begitu mau ngadu sampai sama Sayyidina Umar lalu ngomel dengan bininya. Ya pada gue mau ngadu bini gue galak banget. Sayyidina Umar lagi ngomel bininya. Setan takut sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lagi wudhu, sorbannya digantungin, setan lewat nggak sorban Sayyidina Umar, balik lagi. Itu baru nggak sorbannya doang, apalagi samprogan gigang. Sayyidina Umar dari sono, setan dari sini kesamprogan Sayyidina Umar, balik. Tapi bininya balik lagi nih orang yang mau ngadu bininya, Sayyidina Umar lagi ngomongin balik. Digoyang Sayyidina Umar. Bang, mana?
Sini. Apa emang? Ini. Saya mau ngomong diri saya ngomel dulu. Terus bisa mengadu sama si Umar. Terus si Umar kan ngomel mulu bininya. Dia nggak jadi. Terus si Umar itu sama aja. Emang dia nyuciin baju kita, dia masakin buat kita, dia nyuci baju kita, masakin buat kita, sabar aja berapa lama sih dia ngomel. Itu udah capek dia ngomel dulu. Makanya kalau kira-kira gini galak, perabotan ganti pakai plastik. Iya, jadi kalau dia banding, adem nggak ada salah. Bek, gitu lah. Mana yang melubung? Kalau yang ompreng makan sih. Kalau yang adem makan enggak. Jadi macam-macam inkisar itu bagaimana caranya biar kita inkisar biar ngerasa jadi hamba. Biar ngerasa jadi hamba itu al-mutazal wal qudu, orang yang ngerasa hina dan rendah diri itu namanya hamba. Kalau kita ngaku hamba Allah, kalau sedekahnya 5.000 itu baru hamba Allah. Jadi masjid Pulan bin Pulan dengan alamat sekian, nomor rumah sekian. Ya kelilipan nggak bisa dewek. Anak saya santri 140 orang nurut sama saya. Anak dewek mak mulai Ikro 1 setahun nggak naik. Alif bukan alif itu anak. Di anak dewek mulai kelilipan kalau misalnya dewek saya pondokin aja 3-3. Dan satu mondok makan tetep pondok ilmunya diajarin sama orang makan mah. Kalau sama sendiri maka ada itu kan bapaknya kiai, bapaknya ustad, bapaknya kiai kenapa lagi bapaknya ustad? Ada karena itu peribahasa namanya anak pakai hormat sekali sama gurunya, bapaknya kenapa? Kebangetan deket sih lo. Kalau orang-orang nggak jauh, makanya kalau baca begini enak. Jadi kalau begini nggak baca. Anak orang dia kali lihat bapaknya, dia kali lihat kelakon bapaknya, kebangetan deket. Makanya gara-gara takut sekali kita menjelikin lagi. Iya tiap hari berdoa Rabbana hablana min azwajina. Tiap hari berdoa Rabbi ja'alni muqimah shalah zuriati. Tapi anak kali pondokin susah. Itu sama aja orang ngarepin gaji tapi kagak kerja. Itu sama aja orang ngarepin dapat warid tapi nggak pernah wirid. Ada usaha ngarepin pengen masuk surga tapi nggak mau melakukan sesuatu pekerjaan yang membawa dia ke surga. Maka dikatakan orang yang berharap warid, berharap dapat upah tapi tidak melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan warid, tidak berusaha melakukan sesuatu yang bisa membawa dia dapat rezeki, itu namanya minal jahli wal hamdi, bodoh dan hamdi. Kalau hamdi itu orang gila, hamdi edan. Jadi kudu dilawan. Ada proses. Makanya kalau pengen punya anak yang boleh ada usaha, dia doa sama usaha sejalur. Anak mondok terus jangan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina pantes. Pembedaan muqimah shalah pantes. Dia karena dia ada usaha maka dia berdoa. Ya anak saya mau Ustaz ngajinya blok banget, saya tanya di rumah kalau bisa apa sekali biarin, tapi dia pondok. Saya aja di Sunda kagak pernah kursus bahasa Sunda, bisa Sunda. Pertama kaget saya datang ke Tasik tahun 90, lihat anak kecil umur 4 tahun, umur 3 tahun, umur 5 tahun ngomongnya Sunda semua. Kata saya bisa-bisa aja dia bisa Sunda. Kenapa? Karena emang terlihat ahli jadi Sunda. Kayaknya mendingan anak mondok daripada anak rumah, apalagi sekarang online paket, beli paket belajarnya sebentar pakai main banyak. Sunnah zakaro
Jadi kenapa kita harus punya wirid? Ya, kenapa kita harus punya wirid? Satu, alasannya adalah karena fihi minal ubudiyah, ada ibadah. Duanya, wal huduru baina yadayhi, merasa hadir kita di hadapan Allah. Tiga, watana umil bizikrihi, rasa nikmat kita dengan menyebut nama Allah. Empat, yuri sutas biatal batin, mewaris akan bersih hati, wajal batin wah, dan menarik akan cahaya. Maka summa zakara anna lahu maziyatun, diceritakan Ki bahwa suatu itu punya keistimewaan alal warid atas warid minal wajhain. Asal ilal awal bikauli al warid, maka ia akan dapat warid wa ma yaridu ala batini abdi. Warid itu adalah sesuatu yang datang atas jiwa si hamba. Batin namanya. Dia tiap hari ngaji, tiap sebulan sekali ngaji tiap sebulan sekali, nggak pernah ketinggalan. Udah setahun, tiba-tiba dia introspeksi. Alhamdulillah ya sejak uang ngaji. Gua agak marah-marah dulu waktu aku belum ngaji. Kalau anak gua sama, habis gua gampang hari. Karena gua kan kayaknya salah ya biasa aja. Itu berarti dia udah dapat wahid. Terus ngaji dia, begitu bulan puasa ngaji prek, ada rasa gelisah aja. Biasa ngaji. Oh berarti dia dapat wahid. Dia dapat wahid itu ya, dia dapat hasil dari ngaji. Terus sholat duha, dia baca Quran terus setiap hari. Terus setelah dia baca Quran, ada upah, ada hasil. Hasilnya artinya tenang, enak gitu. Kalau nggak baca Quran kayaknya gimana? Oh berarti dia dapat upah, warid namanya. Jadi warid itu datangnya hati. Datangnya hati dan warid itu berbeda-beda. Ya gaji juga orang lain, gaji tergantung pekerjaan. Kalau untuk satu pabrik gaji mah nggak sama. Walaupun satu pabrik tetap gaji mah beda-beda. Walaupun ibadahnya sama, ngaji sama, satu majelis, satu guru, satu ilmu bareng ngajinya, tetap upah lain-lain. Tetap upah lain-lain. Minal ma'arif arubanya wala ta'ifir ruhaniyah, kelembutan bangsa rohani. Wahya al-anwar allati yamsalihu biha suduruhu, yang bisa lapang hatinya. Hati lapang, kalau hati lapang enak. Dikatain sama orang senyum, dihina sama orang senyum, ya apa-apa aja orang senyum. Lu dikatain senyum ya. Kalau gua dikatain sama lu, habis gua wakil lagi. Dia kalau katanya lapang, ya dia ngapain? Bejol kagak apa kagak sih dikatain. Mau kalau bisa dikatain gua bejol, gitu. Bejol lah bisa ngatain, emang digerakin sama Allah bisa ngatain. Cuma kalau nggak digerakin sama Allah, bola-bola dia bisa ngatain. Jadi hebat yang nggak bisa. Adem. Niat solihu itu lega hati. Kayak gini ngaji lega enak. Kayak gini ngaji lega enak. Nah kalau ada orang ini, dikit amat orang, bukan orangnya dikit, tempatnya lega. Jadi kayak nggak ada orang. Saya dia nggak punya masalah itu, nggak punya masalah dari mana. Artinya lega dia, bukan nggak punya masalah. Yang solihu namanya. Caranya biar lega gimana guru? Itu kan? Ya orang punya anak 8, lakinya maju doang, bininya emang gak mana-mana, tapi nggak pernah ngomongin puyeng dia mah, nggak pernah ngomongin kredit, nggak pernah ribut pusing. Ada yang anaknya 1, lakinya kerja, bininya kerja, anak masih orok, tinggal di komplek perumahan mertua indah. Dia masih rumah mertua, namanya di komplek mertua. Anak orok, laki kerja, bini kerja, tinggal di komplek perumahan mertua indah. Tapi kalau ngomong sama dia, ngomongin pusing mulu. Dikit-dikit ngomongin kredit, dikit-dikit ngomongin baju. Bukannya ngomong sama lu gak ada bahagianya sekali.
ngomongin kurang mulu. Ada apa ini dalam anak satu, tinggal laki kerja, bini kerja, tinggal di komplek perumahan mertua indah. Oh bukannya, masalahnya banyak dia mah, hatinya sempit. Kalau hati sempit, masalah dikit jadi banyak. Kalau rumah sempit, orang kontrakan 2 kali 3 meter. Sama perabotannya cuma meja, dispenser, kompor, sama meja, sama kaca. Begitu kita masuk, perabotan lu banyak amat. Bukan perabotannya banyak, emang rumahnya sempit. Tapi kalau orangnya hatinya lega, itu namanya yang sahih. Walaupun masalah banyak, tapi kelihatannya kurang dikit. Orang dikit, kayak kita masuk ke Istiqlal, orang ada 200, kita masuk ke Istiqlal, ada orang. Orangnya dikit, bukan orangnya dikit, tempatnya lega. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar hati lega, biar hati luas? Itu pertanyaannya. Oh gampang, gampangnya terima apa yang Allah bagi. Rizki mah gak ketuker, milik mah gak ketuker. Emang bukan rizki kita, boro-boro udah dipiring, di mulut juga tumpah. Bukan rizki kita mah. Emang bukan milik kita, tetep gak nyampe. Tukang dealer motor gak bakalan salah nganterin motor. Dealer motor gak bakalan salah nganterin motor. Walaupun motor udah diturunin, tinggal tanda tangan doang, naik lagi. Terima apa yang ditakdirkan sama Allah dan kudu yakin sesuatu yang diberikan sama Allah itu baik buat kita. Itu namanya biar lega. Kalau masih kagak menerima, nggak bakalan bisa lega. Kalau masih nggak menerima, nggak bakalan bisa lega. Begini amat gue ya. Apa segini doang? Nggak menerima tuh ya, udah nggak bisa lega. Kalau mau lega, ya terima apa takdir Allah, karena Allah tahu kebutuhan kita. Nggak mungkin anak SD mau pergi sekolah dikasih 100.000, yang kuliah dikasih 10.000, nggak mungkin. Itu emaknya, yang SD 10.000, yang SMP 20.000, yang SMA 50.000, yang kuliah 100.000. Itu emaknya yang bukan bikin anaknya, emaknya yang bukan bikin hati anaknya, tapi emaknya tahu seberapa kebutuhan si anak. Kenapa dibeda-bedain? Karena kebutuhannya beda. Apalagi Allah yang bikin kita, Allah yang bikin kebutuhan di kita, Allah yang bikin iman kita, Allah semuanya tahu tentang kita. Maka Allah bagi tuh sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kudu yakin di situ. Nggak mungkin kurang, nggak mungkin lebih, emang udah pas dengan kebutuhan kita. Itu yang dibagi sama Allah. Jadi entar juga misalnya kalau misalnya kita butuh mah digeroin. Anak SD biasa 10.000, emang yang ngomong mah jadi lomba mah sekolah bayar mah 20.000, dikasih 30.000, 10.000 buat jajan, 20.000 buat bayar lomba. Mah jadi ikut bina bayar mah 50, dikasih 60.000, 10.000 buat jajan, 60.000 buat lomba. Entar mah kalau kita butuh, saya rusak, alhamdulillah. Itu ngapa itu mau aja gampang banget, tahu dapat 600 aja. Pulang aja, bang, mesin mati orang. Mesin siapa? Ya mesin kita. Saya, lu kuliah mati. Telepon tukang mesin. Kalau tukang mesin, wah, mau ganti lah, duit 600. Pas. Itu namanya udah biasa tuh, kita dapat segitu, ngapain dapat segini? Oh, asalnya mau rusak. Ini nggak biasa usaha ngajar ini, tahu ngajar. Oh, anak mau sakit, itu namanya kebutuhan. Belum minta udah dikasih. Bocah pergi sekolah jalan aja lewek, nggak minta duit, dikerohin namanya. Sini ya mau jajan, kasih kebutuhan. Jangan takut nggak dibagi, kebutuhan udah pasti dibagi. Artinya untuk kiat-kiat supaya hati lega itu kudu menerima apa yang dibagi sama Allah. Dan bagaimana caranya biar bisa terima apa dibagi Allah, kudu yakin sama apa yang dibagi sama Allah. Itu yang ngepas buat kita, itu yang bagus buat kita. Anak SD bukan main gak sanggup, anak SD dikasih 100.000, sanggup main bagi 100.000 anak SD, cuma belum pantas.
minta ngosek-ngosek anak SD, mak dari mak 100.000, nggak mau 100.000, wah apa? Nggak mau pokoknya 100.000, nggak bakalan dikasih. Bukan banyak nggak punya duit, belum pantas anak SD yang 100.000. Ketika kita ngosek-ngosek minta jadi orang kaya, jadi susah. Kita ngosek-ngosek itu depan Allah menjadi orang kaya, tapi segini aja bawaannya. Agak mau nambah sekali, lu belum pantas ya. Sekarang lu jadi orang kaya. Jadi pas sama cobaan juga yang kemarin cengeng, cobaan juga sama sesuatu yang terjadi sama kita, yang dicoba sama kita oleh Allah, itu dengan sesuatu yang kita mampu. Kuliahin ke situ. Ketika bapaknya pengen ngangkutin bata merah, tolong bantuin bapak, ya pak. Datang anaknya yang SD, maka diambilin sama bapaknya bata merah 2. Datang anaknya yang SMP, diambilin sama bapaknya 4. Datang anaknya yang SMA, diambilin bata sama bapaknya 6. Datang anaknya yang kuliah, datang diambilin sama bapaknya bata 8. Kok beda-beda? Kan anak ini semua. Si bapak tahu seberapa kuat tenaga si anak, dan gak mungkin anak SD dikasih 8, yang kuliah dikasih 2, makan goblok 2 pak. Itu bapak yang bukan bikin si anak, yang bukan bikin hati si anak, yang bukan bikin tenaga si anak, tapi dia punya perkiraan. Apalagi Allah yang bikin kita, yang bikin kebutuhan kita, yang bikin tenaga kita, yang bikin keimanan kita. Maka Allah tahu benar seberapa kuat keimanan lu. Udah rumah 2 aja tuh, rumah sakit gigi aja pereng aja. Apalagi gua kasih Covid itu. Lu gua kasih meriah aja dikit, pantas saja. Nah ayo. Udah lu gitu aja. Aduh bulan mau dulu cobaan saya seberat apa sih? Inna asabanas balaan al-anbiya, orang yang paling berat cobaannya itu adalah Nabi. Mau pergi ke masjid diludahin, pulang dari masjid diludahin, nggak ada yang ludahin dia cari. Pulang ke rumah Siti Aisyah bawa makanan, dijenguk yang ludahin. Coba kita nggak ada yang ludahin aja nggak ke masjid. Iya pergi ke masjid nggak ada yang ludahin, juga tapi nggak ke masjid-masjid. Apalagi banyak yang ludahin. Hijrah yang pertama bukan disambut, disambit, timpahin Nabi sampai berdarah kaki Nabi. Marah Nabi? Enggak. Jibril yang sewot, panasan tatakan sama gelas. Nabi mah nggak marah, Jibril yang sewot. Ya Rasul, andaikan kau izinkan, kan ku angkat gunung untuk menindih mereka. Ya kan Jibril, dia nggak tahu buat Nabi. Cuma kan kita tahu Nabi, bukan begini. Panasan tatakan sama gelas. Empok adiknya mah yang dimadu, adem-adem aja, empok yang pada sewot. Lu gimana kalau lagi pulang? Jadi lu mau kemana? Waktu saya bawa kalau kayak lu, ya berebut lagi lah. Nah adanya adem banget yang dimadu, ngapa yang pada sewot? Emang gitu panasan tatakan sama gelas. Iya. Wah yang dimadu, Rasul lah yang gitu, adem aja, Jibril pada sewot. Jibril yang panas. Habib Rizik mah yang diambil adem-adem aja. Kan pengikut yang udah sewot. Itu namanya panasan tatakan sama kelas. Kudu yakin tuh meresep ini. Kamu belum tahu? Udah sih bro, udah tahu. Kalau Rizky mau jadi akram, itu kan tahu. Lu nggak percaya? Ya percaya dulu. Lu ngapa masih bingung aja? Belum meresep dulu. Ini tahu banget, dari dulu udah tahu. Lu susah banget resepnya. Gimana dulu ya? Emang nggak tahu? Nggak tahu kalau medi. Emang ada orang mati makan medi? Nggak ada. Emang nggak tahu? Tahu. Lu nggak percaya kalau medi nggak makan orang? Kalau medi makan orang? Enggak.
Emang apa? Ya bedi mah ada yang makan orang dulu. Udah sampai saat ini belum ada orang mati dimakan bedi. Si anu mah geroak lehernya dimakan bedi, nggak ada. Jadi nggak ada orang mati dimakan bedi. Makanya saya udah percaya banget mending makan orang. Terus ngapa lo jam 12 malam lewat kuburan hari? Takut aja dulu. Begitu tuh. Percaya tapi belum resep. Biar resepnya ya ngaji lagi. Ngesek. Kalau masihnya sama ngajinya buaya masih susah. Itu namanya terang hatinya, luas hati. Jadi kudu yakin cobaan yang diberikan sama kita sesuai dengan kita mampu. Nggak mungkin kita dicoba kayak Siti Khadijah. Orang ibu-ibu sekarang ke Siti Khadijah nggak bakalan. Siti Khadijah nih meninggalnya aja bajunya 18 samelan. Orang-orang kita mau meninggal bajunya 18 rosi, beda tipis. Hartanya habis buat Rasul berjuang. Ayo habis, orang-orang kita mah minta dulu. Ayo minta bang toko emas lagi rame banget, emas semua. Oh dia mah habis berjuang. Mau meninggal minta apa? Nggak minta apa-apa, kalau dia mah mintanya cuma minta sorban dipakai Rasul buat apanya? Pakai kapan situ dia ikut doang. Nggak mungkin kita dicoba kayak Siti Asia, nggak mungkin kita dicoba kayak Siti Aisyah, nggak mungkin kita dicoba kayak Siti Fatimah, enggak, udah taker. Gimana kita? Jadi sesuai dengan kekuatan itu kudu yakin biar kita lapang hati kita, biar lega, biar timbang, biar lapang, biar timbang, makanya kudu itu. Wayantasiru biha qalbu wayastamiru biha qalbuhu wa sirru. Lalu artinya udah lapang, artinya udah lega, terang hatinya. Terus wa yujadu fid daril akhirah, keluar itu nanti akan kita dapatkan hasilnya di kampung akhirat. Sedangkan kalau wirdu yang toyo bintiwa ihajadar, wird itu ngaji, ibadah, semuanya cuma ada di alam dunia. Ngaji, baca Quran, ibadah, semuanya itu cuma ada di alam dunia. Kalau alam dunia yang udah nggak ada apa namanya ngaji. Makanya capek banget, wajar capek juga karena di dunia mazharatul akhirat, dunia mah ada cocok tanam buat akhirat. Wajar kalau kita capek nanti kita dikepon, kudu nyiram, kudu mereain, kudu pupuk. Ntar mah kalau udah digusur kebunnya udah gak nyiram lagi. Kalau udah panen udah gak nyiram, yang ada nyiram doang. Mumpung di kebun, mumpung di kebun, maka apa aja tanamin biar ntar banyak tanamannya. Mumpung di dunia, apa aja kita tanam dan gratis semuanya. Sholat gratis, kerja Quran gratis, puasa gratis, semuanya gratis. Biar banyak tanaman, biar banyak panennya. Seberapa banyak kita gerak, seberapa banyak panen kita. Seberapa banyak panen kita, seberapa banyak yang kita tanam. Sebanyak yang kita tanam, maka sebanyak itu pula panen kita. Maka sebanyak itu pula kebahagiaan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan yang manfaat. Anak cucu kita, terima kita menjadikan orang-orang yang soleh dan solehah, yang takwa kepada Allah dan